Hai, welcome back again guys. Nah, di video kali ini mari kita lanjutkan review episode 9 drama Rookie Cops. Seperti biasa, jangan lupa subscribe dulu channel ini biar Mimin semakin semangat lagi untuk membuat video yang lainnya. Ayo kita mulai reviewnya. Ini dia. Setelah adegan vacuum cleaner, Eun-kang dan juga Sung-hyun langsung jalan berdua dong nih ceritanya, kemudian sambil pegangan tangan gitu. Wah, sabar ya untuk para jomblo ya kan. Nah, sementara itu Ari mengkonfirmasi nih kepada Kim Tak tentang perasaan Kim Tak kepadanya yang sebenarnya. Dan Kim Tak pun tanpa basa-basi langsung menyampaikan kepada Ari bahwa dia benar-benar menyukai Ari. Namun Ari yang masih jual mahal mengatakan bahwa dia akan meminta waktu beberapa hari kepada Kim Tak untuk menjawab pertanyaan dari si Kim Tak itu. Padahal sebenarnya Shin Ari itu juga suka sama Kim Tak. Jual mahal banget ya. Keesokan harinya, trio kocak ini membuka paket lagi nih. Kodak kelakuan mereka bertiga pasti bakal kocak banget nih. Dimana ternyata Juyong itu mendapatkan paket baru lagi. Kemudian mereka rencananya mau buat video unboxing. Tapi ternyata ketika dibuka paketnya zong besar. Isinya tidak ada apa-apa, hanya kotaknya saja. Apes banget ya. Kemudian mereka mendapatkan kuliah dari Prof Ja tentang bagaimana menangani sebuah TKP dan bagaimana mereka mengambil kesimpulan dari TKP yang mereka kunjungi untuk memecahkan sebuah kasus. Nah, dari penjelasan-penjelasan yang sudah diberikan oleh si Prof Ja ini, tiba-tiba aja si Juyong mendapatkan ide brilian untuk mengembalikan uangnya dia. Lalu dia mengajak Bum Jo dan juga Dae-il untuk membantunya mencari tahu siapakah orang yang sudah mengirimkan paket kosong kepadanya. Nah, awalnya Bum Jo dan juga si Dae-il nggak mau, tapi si Juyong memaksa mereka berdua dan memberikan ancaman. Alhasil mereka berdua pun harus menuruti permintaannya si Juyong. Libur akhir pekan mereka pun tiba kembali. Sung-hyun dan juga Eun-kang akhirnya bisa duduk berduaan di dalam bus sambil pegangan tangan. Maklum aja lah ya, namanya masih baru pacaran dan juga masih bucin-bucinnya. Nah, setelah mereka sampai tujuan, rencana mereka mau makan bersama, tapi tiba-tiba aja senior mereka mengajak Ki Sung-hyun untuk pergi makan bareng. Alhasil rencananya dengan Eun-kang gagal total. Dan mau nggak mau mereka harus mengubah rencana mereka di malam harinya. Sementara itu, si Shin Ari pergi mengunjungi sebuah CEO gitu, di mana dia sedang memberikan sebuah seminar gitu kepada orang-orang dan ada 50 tamu spesial yang ada di sana, di mana Shin Ari sepertinya tertarik dan juga ngefans banget sama si CEO ini. Sampai-sampai setelah selesai memberikan seminar, Shin Ari dan juga temannya dia meminta untuk berfoto bersama si CEO itu. Nah, awalnya si CEO itu sih terlihat ramah dan juga biasa-biasa aja. Tapi setelah mereka selesai berfoto, ekspresi dari CEO itu langsung berubah total. Mimin menjadi curiga nih, nggak mungkin dia cuma gitu-gitu doang penampilannya. Pasti bakal ada plot twist. Yap, ayah Sung-hyun juga mempunyai sebuah perkumpulan dengan teman-temannya dia, kayaknya orang kaya semua nih ya teman-teman. Dan ternyata di sini pun lah yang membuat Mimin semakin curiga nih kepada si CEO itu. Dimana setelah selesai perkumpulan mereka, tiba-tiba aja si CEO itu datang ke sana dan membayar semua makanan mereka. Wow, kira-kira apa ya hubungan ayah Sung-hyun dengan si CEO itu? Mimin jadi teringat, apakah dia salah satu orang yang juga ikut dalam andil rencana ayah Sung-hyun bersama dengan si Kim Hyun-soo ya? Kalau nggak salah kan, Mimin agak-agak ingat ada satu orang lagi, mungkin aja si CEO itu. Di sisi lain, si Sung-hyun udah gerasa gerusuk nih karena janji dia dengan Eun-kang adalah di malam hari dan mereka ternyata belum selesai pembicaraannya dengan para seniornya dan dia udah pusing banget dan nggak enak sama Eun-kang. Setelah beberapa saat kemudian akhirnya mereka pun bisa berpisah dan si Sung-hyun bisa pergi ke tempatnya Eun-kang. Tapi ternyata ketika dia sampai di sana, si Eun-kang udah pulang karena udah terlalu larut banget. Dan alhasil kencannya bersama Eun-kang kali ini gagal total. Setelah itu ketika Eun-kang mau pergi keluar beli sesuatu ke supermarket, tiba-tiba aja dia melihat Sung-hyun di depan rumahnya dia udah tergeletak pingsan ataupun lagi dalam keadaan mabok gitu sambil membawa topoki. Nah, karena dibawain topoki, akhirnya Eun-kang makan topoki tersebut dan gak jadi ke supermarket untuk membeli makanan. Setelah selesai memakan semua topoki, Eun-kang menyuruh si Sung-hyun untuk pulang pergi, tapi ternyata nggak mau dia.
Dan jalan terakhir yang diambil Eun-kang adalah membawa Sung-hyun ke dalam rumahnya dan juga ke dalam kamarnya dong. Walaupun sebenarnya mereka berdua tidur secara terpisah. Dan ketika keesokan paginya Sung-hyun bangun, dia kaget banget karena dia udah nggak berpakaian dan dia pikir udah terjadi apa-apa, tapi ternyata nggak ada. Masalah selanjutnya yang harus mereka pikirkan adalah bagaimana Sung-hyun harus keluar dari sana karena ternyata orang tua Eun-kang dan juga kakaknya sudah keburu bangun. Alhasil mereka berdua bekerja sama dengan mengendap-endap agar si Sung-hyun bisa keluar dari sana. Ya awalnya Sung-hyun berhasil sih sampai ke pintu depannya rumah Eun-kang, tapi ketika di sana dia bertemu dengan ayahnya Eun-kang yang baru saja pulang belanja dari pasar. Alhasil si Sung-hyun jadi tertangkap basah dan langsung diinterogasi di meja bundar. Awalnya Eun-kang dan juga Sung-hyun tidak mau mengakui semuanya dan terus aja berkilah. Tapi kakaknya si Eun-kang terus aja memberikan kode-kode bahwa Sung-hyun memang tidur di rumahnya mereka. Setelah itu Eun-kang udah nggak bisa lagi berkilah dan dia pun mengakui semuanya dan mengatakan bahwa Sung-hyun memang tidur di kamarnya dia. Semua keluarganya kaget pakai banget. Namun mereka menjelaskan bahwa memang tidak ada terjadi apa-apa dan mereka hanya tidur saja karena Sung-hyun mabuk berat. Sung-hyun juga merasa tidak enak kepada Eun-kang dan juga merasa keluarga Eun-kang tidak menerimanya. Lalu Eun-kang mencoba untuk memberikan semangat kepada Sung-hyun dan mengatakan bahwa keluarganya memang seperti itu dan jangan terlalu dipikirkan. Nah, sementara itu trio kocak melanjutkan rencana mereka untuk membantu si Ju-young nih menemukan siapa sih orang yang udah mengirim paket kosong kepadanya. Dan mereka pun mau tidak mau harus melakukan pengecekan sebanyak 120 supermarket karena mereka harus menemukan kode dari pengiriman tersebut karena kebetulan barangnya dikirim melalui supermarket gitu. Jadi mereka mengecek satu persatu dari supermarket yang ada di sana. Kasihan banget ya. Sementara itu Ki-hana pergi menemui si Pak Detektif lagi dan mengatakan bahwa dia enggak akan mau membantu si Pak Detektif lagi. Walaupun di sini si Pak Detektif mencoba membujuk Ki-hana lagi, namun Ki-hana sudah teguh dengan pendiriannya dan gak mau melakukan hal itu lagi. Good job Hana. Dan ternyata di sana ada Prof Cha yang nguping dong dan mengatakan kepada si Pak Detektif bahwa jangan pernah melakukan hal itu lagi kepada Ki-hana karena dia akan melindungi mahasiswanya dia. Tapi tetap aja si Pak Detektif ini tidak menyambut kedatangan si Prof Cha ini dengan senang hati. Dan tetap aja mereka berdua berdebat khususnya tentang masa lalu mengenai si Kim Hyun-soo. Semoga segera diungkap sih bagaimana sih sebenarnya kronologis lengkap tentang si Kim Hyun-soo ini. Karena itulah inti dari drama ini, menurut Mimin gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Seperti yang Mimin bilang tadi, trio kocak terus mencari di mana keberadaan supermarket tempat si pengirim paket itu. Setelah mereka terus mencari, udah sampai 47 supermarket di hari itu, akhirnya mereka memutuskan untuk stop di hari itu dulu. Dan melanjutkan kegiatan mereka besok harinya. Dan besoknya mereka langsung bersemangat mencari lagi di mana supermarket tersebut. Dan biar cepet nih, mereka mencoba meminta bantuan teman-teman mereka. Pertama, mereka nelpon Shin Ari tapi dia tidak mengangkat teleponnya karena dia lagi sibuk melakukan pariwisata untuk memperkenalkan kampus mereka kepada siswi-siswi SMA. Ternyata beberapa dari siswi SMA itu menyukai Kim Tak dan mereka pun ingin sekali bertemu dengan Kim Tak. Dan ketika mereka meminta foto dengan Kim Tak, kelihatan banget nih kalau Shin Ari itu benar-benar cemburu banget. Makanya cepetan dijawab, nanti keburu diambil orang, Mbak. Sementara itu Sung-hyun lagi mengajari Eun-kang tes nyetir gitu. Nah awalnya mereka berdua ini baik-baik aja dan Sung-hyun mengajari Eun-kang dengan penuh cinta. Tapi tiba-tiba aja di tengah jalan si Sung-hyun udah mulai bete sama si Eun-kang karena susah banget diajarin. Alhasil mereka berdua jadi berantem. Dan si Sung-hyun lebih memilih diam ketika si Eun-kang bertanya lebih banyak kepadanya. Nah, karena semua teman-teman mereka lagi pada sibuk, alhasil si trio kocak melanjutkan rencana mereka ya tetap bertiga. Dan usaha mereka nggak sia-sia. Nggak lama setelah itu mereka menemukan supermarket tempat si pengirim barang itu berada.
Kemudian mereka juga melakukan pengecekan CCTV dan mereka pun menemukan orang yang mengirim paket tersebut, dan mereka langsung menunggu di depan supermarket itu dan berharap bahwa orang tersebut bakal datang mengirim paket lagi di hari itu. Nah, ketika mereka lagi nunggu, tiba-tiba aja mereka melihat sebuah mobil lagi melintas di depan mereka dan parkir. Ternyata itu adalah mobilnya Enkang dan juga Sung Hyun yang lagi berantem nih ceritanya. Dan Enkang pun langsung nangis karena terus-terusan dimarahi oleh Sung Hyun. Lalu Sung Hyun mencoba untuk mendiamkan Enkang dan hampir aja menciumnya. Dan ternyata teman-teman mereka, si trio kocak ini melihat itu, dan mereka pun gak sadar kalau itu adalah Enkang dan juga si Sung Hyun. Namun ketika mereka turun dari mobil, mereka kaget banget dong. Loh, kok yang keluar dari mobil malah Enkang dan juga Sung Hyun? Nah, kira-kira apakah yang akan terjadi? Apakah trio kocak tahu kalau Enkang dan juga Sung Hyun sudah pacaran? Kita lihat bagaimana kelanjutannya di episode 10. Thank you for watching guys, see you next video, bye bye.